Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziyaratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam fasal yang pertama. Langsung saja bil iktifa wal itisar. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayin. Wa amma hifdzun anapun utawi ngreksa ma kang anapun utawi ngreksa barang hifdzu ma ngreksa barang ya kau kang nuwiba wa fi ba'dil ahayin ing dalem setengahe pira-pira menungso fa fardun maka iku fardu ala sabilil kifayati ing atase dalan fardu kifayah. Idza qoma tatkalane wis jumeneng bihi kelawan fardu kifayah sapa alba'du setengahe wong fi baldaden ing dalam siji negara sakota maka gugur apa fardu kifayah anil bakina saking sekarene wong fa illam yakun maka lamun ora ana fi baldatin iku fi baldatin ing dalam negara mayakumu man sapa wong yakumu kang jumeneng sapa man bihi kawan fardu kifayah istaraku maka padha sekutanan sapa wong akeh jami'an halis kabehane fil maksami ing dalam dosane fayajibu maka wajib alal imam ing atase imam ayak muru ingat apa ayak muruhum yen to perintah sapa imam ing ahli negara bidzalika kelawan mengkono nindakaken fardu waya jeburo fardu kifayah waya jeburo lan maksa sapa imam ahlal baldati ing ahli negara ala zalika ing atase mengkono nindakaken fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya di sini jelaskan wa amma hifdzuha ma yaqau fi ba'dil ahayin. Setiap orang muslim, setiap orang Islam muslim laki-laki ataupun muslimah, seorang muslim perempuan fi ba'dil ahayin fa fardu ala sabilil kifayah. Itu harus mengetahui tentang kefarduan kifayah. Mana yang harus tahu tentang apa fardu kifayah dan apa fardu ain. Contoh ini dicontohkan oleh Ki Musannif bahwasanya idza qama bil ba'du fi baldatin, dari setiap apa di sebuah desa ataupun di sebuah negara ya. Sebuah negara yang mana penduduknya itu tidak faham ataupun tidak satu orang pun tidak tahu tentang kefarduan kifayah, contohnya itu memandikan mayit lah. Memandikan mayit ataupun tata cara mensolati jenazah ataupun tata cara dalam ibadah ataupun mengkafani, mensolati, menguburkan, memandikan ataupun dengan yang lainnya, itu tidak ada satupun orang yang tahu. Wasaqata anil bakina fa illam yakun fi baldatin mayakumu istaraku jami'an fil maksami. Lah, itu menurut Kiai Musannif dan juga dijelaskan dalam ilmu fikih di kitab-kitab yang lain bahwasanya apabila satu orang pun tidak paham dalam sebuah negara tersebut, maka semua penduduk tersebut itu mendapatkan dosa, jami'an mendapatkan dosa. Fil maksami fajibu alal imam. Lah di sini sebagai orang yang imam ataupun pemerintahan, orang yang memang mengerti dalam segi mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana hukumnya memandikan jenazah itu hukumnya apa, itu bagaimana, itu mewajibkan sebagai kita ataupun sebagai orang-orang yang mempunyai ilmu itu mewajibkan kepada ahli baldatun, ahli negara tersebut itu untuk mempelajarinya, agar ya tidak semua orang yang di dalam negara tersebut itu tidak mendapatkan dosa.
Jadi apabila salah satu orang saja itu sudah mengetahui dalam sebuah negara ataupun sebuah desa, semisal desa Pokecik lah misalnya ya, desa Pokecik itu tidak ada yang tahu tentang hukumnya memandikan mayat ataupun tata caranya memandikan mayat tersebut, maka satu desa tersebut mendapatkan dosa, semua penduduknya mendapatkan dosa. Tapi apabila satu orang itu faham ataupun mengetahui tata caranya dan dia mengamalkan tentang fardu kifayah tersebut atau tata cara jenazah tersebut, itu semuanya gugur. Jadi semuanya tidak wajib mengetahuinya ataupun semuanya tidak wajib untuk mempelajarinya. Tapi apabila memang tidak ada satupun, maka wajib semuanya untuk mempelajarinya. Jadi dimohon untuk para santri-santri ataupun teman-teman semuanya, kalaupun nanti pulang ke rumah dilihat di kanan kirinya di daerahnya memang tidak ada yang bisa ataupun tidak paham tentang bagaimana tata caranya memandikan jenazah ataupun yang lainnya, itu segeralah mengajukan diri sebagai kita untuk mengajukan diri sebagai orang-orang bahasa kasarnya kan sekarang jadi mudin lah, sebagai mudin, yang mana kita mengkafani itu bagaimana, mensolati itu bagaimana tata caranya, dan juga kita kalau bisa mengajari kepada orang-orang yang di sekitar tersebut. Apabila sampai kemungkinan besar kan semua orang pasti mati, semua orang itu pasti ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak ada penggantinya kan ya nanti ya kembali lagi kepada hal yang semula. Semuanya akan dosa karena semuanya tidak tahu tentang tata cara tersebut. Fakila bi anna ilma ma yaqu ala nafsi fi jamil ahwal bimanzilatil ta'am. Saya pusana menjelaskan lagi, fakila moko den dawakan bi anna ilma apa kelawan sedune ngaweruhi barang yaqu kang tumiba apa ma'ala nafsi ngatasi awake wong fi jamil ahwal ing dalem sakabehane pira-pira tingkah bimanzilatil ta'am iku kelawan anggon-anggonen panggonan panganan. La budda likulli wahidin min zalika. La budda ora kena ora. Likulli wahidin kadhe sapa-sapan wong siji min zalika saking mengkono panganan. Lah ini. Seperti halnya kalau dalam bahasa fardhu ain dicontohkan oleh Kiai Musanif bahwasanya ilmu makan lah. Ilmu makan. Yang mana kan setiap orang pasti makan, gitu. Setiap manusia pasti makan. Nah, di situ dijelaskan. Jadi gak semua orang harus mengetahui gak perlu satu orang yang harus mengetahui. Kalau dalam ilmu fardhu ain kan semuanya harus belajar, semuanya harus tahu fardhu ain. Kalau fardhu kifayah itu dalam suatu negara ataupun suatu desa, satu yang tahu itu semuanya sudah gugur. Tapi kalau fardhu ain semuanya harus tahu. Sebenarnya kan seperti hanya ilmu makan. Kalau sampean gak tahu ilmu makan ya kemungkinan sampean ya akan kelaparan ataupun mati. Ilmu makan ya contohnya pakai tangan, pakai sendok, dimasukkan ke dalam mulut. Kan ini juga ilmu. Kalau misalkan nggak tahu kan bisa-bisanya ngambil dengan kaki sama masukkan ke dalam hidung. Kan ya? Itu kan bukan ilmu. Ya. Ataupun samain makan dengan menjilat ataupun yang lainnya seperti itu. Iya, takjil dengan yang lainnya seperti itu ya. Nah, itu kan bukan ilmu. Kalau ilmu yang benar-benar ilmu dalam segi makanan itu mengambil dengan tangan dimasukkan ke dalam mulut. Seperti itu ya. Wa ilma ma yaqau fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa yahtaju ilai fi ba'dil awqati. Nah. Wa ilmu lan setune ngaweruhi barang kang bakal tumiwa fi ba'dil ahayin. Fi ba'dil ahayin ing dalam setengah pira-pira menungso bimanzilatid dawa iku kelawan anggon-anggone panggonan tumiba yahtaju. Hajat sapa wong marang tumiba ing dalam setengah pira-pira waktu. Wa ilmun nujum lan ilmu nujum bimanzilatil marad iku kelawan anggon-anggone panggonan loro fata'allamahu maka utawi nyinauni ilmu nujum iku haramun haram li'annahu yadurru wa la yanfa'uhu krana stune ilmu li'annahu krana stune ilmu nujum iku yadurru melarati apa ilmu nujum wa la yanfa'u lan ora manfaati apa ilmu nujum wal harabulan melayu min qada illahi saking qadae Allah taala wa qadarihi lan qadari Allah taala iku ghairu mumkinin ora kongang fayam bahi maka sejo likul muslimin kadhe sahabat-sahabat wong Islam
Ayang tasila, apa ayang tasila yen to ketungkul sapa muslim fi jami'i auqati ing dalem sakabehane pira-pira waktu muslim bidzikrin kelawan eling-eling zikir. Bidzikrillahi kelawan eling-eling zikir Allah taala wa doa lan doa wa tadarru lan DP marang Allah wa qiraatil Qur'an lan maca Qur'an wa shadaqah lan pira-pira sedekah ada wa shadaqah lan pira-pira sedekah ada fi'ati lil bala ada fi'ati kang nolak lil bala maring bala. Wa yas'alu yang nyento nyuwun sapa muslim Allah taala ing Allah taala al afwa ing pangapura wal afiyati lan warasi akal fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat yasuna krana ara ing reksa ing muslim Allah taala ing Allah taala anil bala'i saking bilai bala wal afati lan panca baya fa inna man. Sebentar ya, saya baca dulu agar tidak salah paham tentang yang sudah saya baca tadi yang di pertama. Bahwasanya kalau orang yang mendengarkan di pertama kan wa ilmun nujum bima zilatil mahrad fata'allamahu haramun. Nah ini di bawahnya sudah dijelaskan juga. Fa inna man ruziko maka setune wong kang diparingi rezeki sapa man addu'a ing kalam doa lam yuhrima maka ora aling-aling sapa man al ijabati ing sinambadan fa ing kana maka lamun ana apa al bala ubala iku den pesti muqaddaron dan pesti yusibuhu maka ngenani apa bala ing man la mahalata hale mesti walaki yusarihu lan tetapine ngringanaken ing bala sapa Allah taala alaihi ing atase wong wa yarzuqulan paring rezeki sapa wong ing man as-sabra ing sabar bi barakatid doa kelawan barokah doa Allahumma illa idza ta'allama angin ora haram tatkalane sinau sapa wong minan nujumi saking ilmu nujum qadrama ing kira-kirane barang ya'rifu kang ngaruhi sapa wong bi kelawan ma al kiblata ing kiblat wa auqatas sholati lan pira-pira waktune salat. Di sini Kiai Musonif menjelaskan bahwasanya wa ilmun nujum bimanzilatil marad fata'allamahu haramun. Ilmu nujum bimanzilatil marad iku kelawan anggon-anggone panggonan loro maka utawi ilmu nujum iku haram. Jadi apa ya? Ilmu nujum itu ilmu falak ya, ilmu seperti apa? Ya astronomi itu kan ya. Yang mana itu menurut Kiai Musonif itu mempelajari ilmu tersebut itu haramun. Itu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u karena menurut Kiai Musonif li'annahu yadurru wa la yanfa'u tidak itu akan membahayai kepada diri kita sendiri wa la yanfa'u dan juga tidak akan memanfaati kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain seperti itu. Wal harabu min qada'illah utawi dan juga ilmu nujum belajar ilmu nujum itu menurut Kiai Musonif wal harabu itu melayu bahwasanya itu Melayu itu apa ya? Lari dari qadarnya Allah, dari kodoknya Allah, wa qadari dan juga qadarnya Allah. Ghairu mungkinin yang mana kita lari dari kodok dan qadarnya itu tidak mungkin. Masa iya sih kita mau lari dari kematian? Misal dipastikan hari Minggu tanggal sekian, jam sekian, detik sekian Anda mati dalam keadaan sholat seperti itu. Terus sampean kate lari mati dalam keadaan mabuk kan ya gak mungkin. Ya memang sudah dipastikan dalam keadaan sholat Anda lari dalam keadaan mabuk memang Anda bodoh seperti itu kan ya. Yang mana sudah dipastikan dalam keadaan sholat kok tambah keadaan mabuk ataupun dengan yang lainnya. Misal dengan tabrakan ataupun dengan yang lainnya. Fayang bayi bahwasanya seorang muslim likulli muslimin bahwasanya menurut Kiai Musonif seorang muslim itu ayang tasila fi jami auqati itu sebaiknya itu setiap waktunya itu bizikrillah berzikir kepada Allah wa doa dan berdoa kepada Allah wa tadarrui dan takut kepada Allah meminta ampunan kepada Allah wa qiraatil Quran membaca Al-Qur'an wa shadaqat lan juga sedekah dafiatil bala bahwasanya sedekah itu dafiatil bala menolak kepada mara bahaya wa yas'alullahi ta'ala al-af'a lan yento nyuwun sapa muslim dan juga kita meminta kepada Allah alafa ing pangapura permintaan maaf terhadap kesalahan-kesalahan kita perbuatan-perbuatan kita yang salah wal afiyati dan meminta kepada Allah warasi akal fid dunya wal akhirah maksudnya warasi akal ya kita tahulah mana yang baik yang buruk kita menjauhi yang haram mendekati yang melakukan yang
halal seperti itu. Maksudnya warasi akal wal afiyah itu seperti itu. Liyasuna krana ana arahe ngreksa ing muslim ing Allah taala bahwasanya kita memang agar lebih dekat kepada Allah dengan melakukan dengan warasnya akal tersebut itu agar kita lebih dekat dan juga ngreksa bahwasanya kita itu memang hambanya Allah. Kita memang butuh kepada Allah. Lah, ini jelaskan anil balai ya, saking bala wal afatilan poncobaya fa inna man ruzika ad-du'a lam yuhrimal ijabati. Bahwasanya semua orang itu tidak mungkin tidak kejatuhan ke dalam bala, tidak kejatuhan ke dalam mara bahaya. Fa in kana al-ba'u muqaddaran yusibu lam hadu walakin yuyassiruhu Allahu alaihi warzuqu sabru bi barakatid du'a. Lah, tapi dengan kita bersedekah, dengan kita berdoa, dengan kita sabar terhadap mara bahaya yang datang kepada kita, itu kemungkinan besar Allah akan mengecilkan mara bahaya tersebut. Semisal di sini kan kalau konteksnya kayak misalnya seperti ini, kalau dianalogikan contohnya seperti halnya kita misalnya tabrakan. Kalau tabrakan antara sepeda dengan truk dengan kita banyaknya sedekah, dengan kita banyak sabar, doa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, mendekatlah kepada Allah seperti itu. Kemungkinan besar kita juga kecelakaan tapi jatuh hanya dari sepeda pancal black, ini enggak pati loro daripada tabrak truk seperti itu hanya. Illa idza ta'allama minan nujum lah ini. Tetapi kita mempelajari ilmu nujum itu boleh apabila dengan kriteria kalau memang ini dijelaskan bahwa qadroma ya'rifu bil kiblat, kita ingin mengetahui arah kiblat. Nah, ini kita juga harus mengetahui tentang ilmu nujum, ilmu falak ataupun dengan yang lainnya seperti itu ya. Di mana ini matahari ataupun bagaimana ini caranya seperti itu. Wa auqati salat dan juga waktu-waktunya salat. Seperti halnya kan hisab ataupun itu kan juga termasuk. Fa yajuzu dzalika wa amma ta'alam. Berarti kriteria dari ilmu nujum gak langsung dikatakan oleh musannif dengan ilmu melawan dari ilmu nujum itu haram tidak seperti itu. Tapi di belakang dijelaskan illa idza ta'allama, kecuali kalau memang kita perlu belajar ilmu nujum dengan kita ingin tahu arah kiblat itu di mana, wa auqati salat dan waktu-waktunya salat itu di mana. Itu tidak apa-apa kita belajar tentang ilmu nujum tersebut. Wa yajuzu dzalika wa amma ta'allumu ilmi tibi fa yajuzu li annahu sababa minal asbabi. Fa yajuzu maka wenang mengkono nyinaoni ilmu nujum zalika ing anapun utawi mengkono qadra ma ya'rifu bil kiblat tadi. Wa amma ta'allumu anapun utawi nyinaoni ilmu kedokteran wa amma ta'allumu utawi nyinaoni ilmu tibi kedokteran iku faya juzu wa ko iku nang apa ta'allum ilmu tib, kita belajar ilmu kedokteran itu boleh li annahu kronos tune ilmu tib sababun iku dadi sebab minal asbabi setengah saking pira-pira sebab. Faya juzu maka wenang ta'allumuhu apa nyinaoni ilmu tib kasail asbabi kaya sekrane pira sebab fakot tadawa maka teman-teman wis kareksa tetemu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakot hukiya lan teman-teman dan ceritakan ani Syafi'i lah. Kiai Musannif juga menjelaskan wa amma ta'allumu ilmi tib, kita mempelajari, kita ingin mengetahui tentang ilmu kedokteran itu boleh. Fa juzu li annahu sababun min asbab, dikarenakan ilmu kedokteran itu munculnya ilmu kedokteran kan dikarenakan adanya sebuah sebab yang mana ada orang sakit. Ya, kalaupun kita tidak mengetahui ataupun dari orang-orang yang lain tidak mengetahui tentang ilmu kedokteran, ya akan terus bertambah orang sakit, tidak akan sembuh pastinya kan seperti itu. Jadi dikarenakan ada sebab tersebut. Fajuz ta'allumu kasail asbab, dikarenakan sekarang ini adanya sebab. Fakot adawa bahwasanya juga kanjeng Nabi itu juga mempelajari ilmu tersebut dan juga kanjeng Nabi itu pernah berobat. Kanjeng Nabi itu juga pernah berobat. Fakot hukiya lan dan ceritakan ani Syafi'i rahimahullah taala, saking Imam Syafi'i rahimahullah taala annahu stune Imam iku annahu dawuh sapa Imam Syafi'i qala al ilmu utawi ilmu iku ilmani mung loro, ilmu fikih suwijine ilmu fikih
lil adyani krana ngertine agama wa ilmu tibi lan sing kaping loro ilmu kedokteran lil abdani krana ngertine badan wa ma utawi barang wara kang sak liyane wara adzalika lan sakjane mengkono-mengkono kang tinutur iku bulghatun pesangon majelisin ing pelungguhan. Lah ini Imam Syafi'i berkata bahwasanya qala ilmu itu hanya ada dua. Yang pertama ilmu fikih, yang kedua adalah ilmu tibbun, ilmu kedokteran. Yang ilmu fikih tersebut adalah ilmu tentang agama. Yang ilmu yang kedua ilmu kedokteran, yang mana ilmu ke dalam keseharian kita. Yang mana bila kita ada orang sakit, kita juga membutuhkan kepada orang yang berobat, tapi bukan untuk sihir ataupun yang lain ya. Misalkan banyak orang lah yang menggunakan ilmu-ilmu hitam ataupun ilmu yang lain bisa menyembuhkan seperti itu. Ini real dengan ilmu kedokteran yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Selanjutnya wa amma tafsirul ilmi, anapun utawi pertelani ilmu fahuwa maka utawi ilmu iku sifatun sifat kita jalla kang dadi pertelo biha kelawan sifat limang komat kaduwe wong komat kang jumeneng apa sifat ya sifat bi almadhkuru kelawan wong apa perkara kang ditutur. Lah ini tafsir menurut Kiai Musonif, tafsirul ilmi yang dijelaskan dalam sebuah ilmu fahuwa sifatun, ilmu adalah sifat yang mana sifat tersebut itu melekat kepada orang yang mempunyai sifat tersebut. Jadi ilmu itu adalah sebuah sifat yang mana melekat kepada orang yang mempunyai sifat tersebut, mempunyai ilmu tersebut. Jadi seperti itu loh. Jadi ilmu itu adalah sebuah sifat yang mana sifat itu pasti akan melekat kepada orang yang punya. Jadi ilmu misalnya Mas Chandra punya ilmu matematika, jadi akan melekat kepada Mas Chandra itu bahwa Chandra itu akan dikenal ataupun diketahui oleh orang-orang bahwasanya Mas Chandra itu memang paham ataupun ahli dalam ilmu matematika seperti itu. Mazkurun dari tutur. Ilmu kapitalis. Seperti itu. Tentang seperti halnya yang sudah kemarin jelaskan Mas Chandra menjelaskan tentang kapitalisme walaupun tadi pagi sempat takjil seperti itu. Wal fiqhu utawi fikih iku ma'rifatun ngawaruhi pira-pira ma'rifatun dako ikil ilmu. Iku ngawaruhi pira-pira lembuti ilmu lah ini. Ilmu fikih itu adalah mengetahui tentang lembut-lembutnya ilmu, dasar-dasarnya ilmu. Ilmu agama itu menjelaskan kalau kita belajar tentang ilmu fikih yang awal pastinya kita akan mengetahui tentang lembut-lembutnya ilmu, dasar-dasar dari ilmu tersebut. Ilmu itu apa? Bagaimana kita kalau mau mengerjakan sholat itu kita harus bagaimana dahulu, harus wudhu dulu, tata caranya wudhu itu bagaimana, membasuh muka dulu atau lembut-lembutnya fikih, dasar-dasarnya ilmu dulu, lembut-lembutane fikih, lembut-lembutane ilmu. Qala Abu Hanifah dawuh sapa Imam Abu Hanifah rahimahullah alaihi al-fiqhu tawi aran fikih iku ma'rifatun nafsi ngawaruhi awa-awaan ma ing barang laha kan manfaati marang awak wa malan barang kang melarati ing atase awak. Wa qala dawuh sapa Abu Hanifah ini saya akan bahwasanya Imam Abu Hanifah mengatakan ilmu fikih itu ma'rifatun nafsi yang mengetahui kepada diri kita ataupun kepada orang lain seperti itu. Mengetahui kepada kebutuhan dan juga kebutuhan nafsian, kebutuhan sosial seperti itu. Wa ma 'alaiha dan juga ilmu tersebut itu mengetahui tentang melarat ataupun kesusahan-kesusahan tentang sosial kita, melarati kita untuk mencari ilmu ataupun kesusahan-kesusahan dalam kita kehidupan sosial. Pastinya akan menemukan solusinya seperti itu kalaupun orang yang punya ilmu. Wa qala ma ilmu illa il amali lan dawuh sapa ilmu Abu Hanifah al ilmu ora ana ilmu illa lil amali angin krana nglakokaken bihi kelawan ilmune wal amalu lan utawi nglakoni kelawan ilmune iku ninggal perkara dunya lil ajali krono perkara akhirat. Nah ini dinamakan dengan ilmu agama ya. Menurut Abu Hanifah yang pertama bahwasanya yang dinamakan dengan ilmu dinamakan dengan orang yang berilmu illa bi amalin itu pastinya akan mengamalkan terhadap ilmunya kalau memang dia mempunyai ilmu. Jadi kan dijelaskan di awal oleh Kiai Musari bahwasanya ilmu
utama-utamanya ilmu, utama-utamanya orang mencari ilmu itu yang mengamalkan. Jadi kalau menurut yang saya dengar dari guru saya, manfaati ilmu itu sing wong sing ngamalno ilmu ya. Jadi walaupun kita menyerap beberapa ilmu, kita mengetahui beberapa ilmu, tapi kita tidak mengamalkan ataupun tidak mengajar lah bahasa kasarnya, walaupun nggak mengajar, kita mengamalkan kepada diri kita sendirilah minimal, itu sudah dikatakan dengan ilmu manfaat. Wal amalu ya, selanjutnya Abu Hanifah membalaskan wal amalu bi tarkul ajili lil ajali. Nah ini yang maksudnya mengamalkan ilmu agama, yaitu meninggalkan perkara dunia krono perkara akhirat, meninggalkan perkara-perkara dunia dan juga untuk perkara-perkara akhirat. Tapi kembali lagi kepada kehidupan manusia, tidak bisa kan ya kita hanya untuk kehidupan, untuk sholat, untuk zakat ataupun untuk puasa setiap hari ya kemungkinan besar ya melarat kalau itu. Walaupun kita dekat terus-terusan beribadah, ya kita harus berkehidupan dengan sosial. Bagaimana kalau kita tidak kerja ataupun tidak yang lain, ya bagaimana kita bisa melakukan sholat, bagaimana kita bisa mempunyai ataupun bahasa kasarnya mempunyai baju yang bagus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Fayam bagi lil insan alla yang fula an nafsihi, fayam bagi moko suwijine kedue menungso lil insani kedue menungso ayang fila apa ayang fila yen to ora lali sapa insan an nafsihi sange awake insan. Lah ini saking awak insan. Wa malan barang yan fauha kang manfaati apa ma ing nafsun. Wa malan barang yang durwa kang mularati apa ma ing nafsun fi ulaha ing dalam dunyai nafsun wa ukhraha lan akhirati nafsun. Nah ini kan sudah jelaskan bahwasanya ya dalam kategori perkara dunia dan juga perkara akhirat tersebut fayam bagil insan, yang mana setiap manusia tersebut ala yang fula an nafsihi, ora lali sopo insan saking awak dewe ni insan. Jadi tidak lupa kepada diri kita sendiri ya, bagaimana kita menghadap kepada Allah, bagaimana kita tata caranya berzakat itu bagaimana. Wa ma yanfa'uha, manfaati kepada kita, wa ma yaduruan, dan tidak memberikan mara bahaya kepada kita. Fi ulaha ing dalam dunia ni awake, dalam kehidupan kita di dunia, wa ukhra, dan juga kehidupan kita nanti di akhirat. Faistajlibu moko amrih narik sapa menungso ma ing barang yang fa'u kang manfaati apa ma ing nafsun, wa istanibu lan ngedoi sapa menungso amma saking barang ya duru kang larati apa ma ing nafsun, kaila yakunu supaya ana akluhu apa akale ingsun wa ilmu lan ilmu ingsun iku hujjatun dadi hujjah alaihi ing atase ingsun. Faisdadu moko sebab dadi tambah sapa ingsun apa ukubatan sapa apane siksane, naudzubillah min sakhatihi, saking bendune Allah, wa iqabi lang siksane Allah. Nah ini wa janimu amma yaduru kaila yakunu aqlu wa ilmu, dengan adanya kita mempunyai ilmu, dengan adanya kita mempunyai akal yang sehat, bisa mengetahui tata cara yang benar sholat ataupun bagaimana menjauhi yang salah, mendekati yang benar, itu akan menjadikan hujjah fasdatu, dan juga tidak akan menambahi kepada kita terhadap beban yang mana kita nanti akan disiksa di akhirat seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai ilmu kan pastinya kita mengetahui, oh ini barang yang baik, ini barang yang buruk, kita harus mendekati yang baik, menjauhi yang buruk. Dengan kita mengetahui tersebut kan pastinya kita akan mendekati dengan yang baik tersebut, menjauhi dengan yang buruk. Nah, kita akan mengurangi beban tersebut, mengurangi beban kesiksaan kita pada waktu nanti di akhirat. Waqat waroda, lan teman-teman wis teko fi manaqibil ilmi ing dalam keterangane agunge ilmu wa fadhaili lan pira-pira fadilah ilmu, apa ayatun pira-pira ayat wa akhbarun pira-pira ayat Al-Qur'an wa akhbarun pira-pira hadis sahihatun kang sahih masyhuratun tur kang masyhur lam nastagil kang ora ketungkul sapa ingsun bidzikriha kelawan nutur ayat lan hadis kaila yatula supaya ora dawa apa alkitabu kitab. Nah ini ya musannif juga menjelaskan waqat warada fi manaqibil ilmu, tentang sebuah ilmu, tentang
apa sih ilmu, apa pengertian dari ilmu agama itu bagaimana, wafado ini dan juga fadilah dari ilmu itu sudah jelaskan, sudah masyhur, sudah jelaskan dalam ayat Al-Quran, wa akhbar, dan juga dihabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Lam nastahil bidzikriha. Lah Kiai Musonif tidak menuturkan semuanya, tidak menjelaskan semuanya di dalam kitab ini bidzikriha akla kaila yatul kitab dikarenakan takut nanti kepanjangan kitabnya. Anak guyoni lah Kiai Musonif. Jadi kalau saya tuturkan semuanya tentang pengertian dari ilmu fikih apapun referensi dari imam-imam yang lain dan juga fadilah yang lain tentang sebuah ilmu, itu lam nastal bidzikriha kaila itu kitab yang saya takutkan ini kitab tersebut akan berkepanjangan. Jadi hanya menjelaskan tentang referensi ilmu itu menurut siapa, wafadoi dan juga fadilah-fadilahnya. Padahal sudah jelaskan dengan jelas di ayat Al-Quran dan juga dihabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Fasun fi niyati hala ta'alumi wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mungkin besok masuk ke dalam fasun yang kedua tentang niat hala ta'alumi, niat dalam belajar. Niat belajar itu bagaimana? Ya, atau memakai niat nawaitu ta'allum, nawaitu apa usolli ta'allum, usolli ta'allum ataupun dengan yang lain seperti itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran saya terima, sama-sama belajar. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.